Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Selamat selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, setelah membaca doa, kita lanjutkan untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Pertama kali Nabi berdakwah secara terang-terangan dengan cara mengumpulkan dalam jamuan makan kerabatnya yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad walaupun mendapatkan tantangan dan ancaman, beliau tidak putus asa dan tetap tabah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang sholat. Datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad. Demikian juga istrinya. Ia juga sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Namun dengan sabar, Nabi Muhammad menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka akan mendapat balasan dari Allah seperti yang ditertuang dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Kebencian keluarga Abu Lahab dituangkan dalam surat Al-Lahab, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahabi wa mur'atuh hammalatal hatab fi jidiyah hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan ayat 5 sebagai bukti bahwa warga Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad dan sangat kejam atau sangat tega terhadap Nabi Muhammad. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Nabi sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Kaum kafir Quraisy melaksanakan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap Bani Hasyim selama ini yang membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dengan diboikotnya Bani Hasyim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Dilarang berbicara dan menjenguk dari keluarga Bani Hasyim, tetap tinggal